Enggak. Saya tidak tahu. Enggak tahu. Konstipasi. Konstipasi. Oh, tidak tahu. Hehe, pada bingung ya konstipasi itu apa? Kenalin, namaku Rani, mahasiswa profesi dietitian dari Poltekkes Bandung. Yuk kita belajar sama-sama soal konstipasi biar nggak pada bingung lagi. Emang konstipasi itu apa sih, Kak? Konstipasi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan sembelit adalah suatu keadaan di mana seseorang kesulitan buang air besar. Seseorang bisa dikatakan sembelit jika frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali seminggu disertai dengan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sulit atau sakit saat buang air besar. Kedua, kamu butuh kekuatan lebih saat mengejan. Yang ketiga, ada perasaan tidak tuntas atau belum puas setelah buang air besar. Yang keempat, konsistensi tinja keras dan kering. Yang kelima, perut kamu terasa penuh dan selalu kembung walaupun sudah buang air besar. Yang keenam, kamu merasa mual dan nafsu makan kamu menurun. Oh gitu. Emang apa sih penyebab konstipasi atau sembelit? Penyebabnya macam-macam nih. Yang pertama dan yang paling sering terjadi ternyata ada hubungannya dengan asupan serat pangan. Konstipasi atau sembelit bisa terjadi jika kamu kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung serat. Contoh makanan yang mengandung serat emangnya apa aja? Ada banyak banget, tentu aja yang pertama dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Gak hanya dari sayuran dan buah-buahan aja, ternyata serat juga bisa kita dapatkan jika mengkonsumsi biji-bijian dan serealia. Sini-sini aku kasih contohnya. Yang pertama ada kacang hijau, kacang panjang, stroberi, wortel, pepaya, jambu biji, dan masih banyak lagi. Oh alah, jadi kita cuma butuh makan serat yang cukup aja ya, Kak, biar terhindar dari sembelit. Gak hanya itu dong, kita harus perhatikan juga asupan cairan atau jangan lupa minum air mineral. Emang apa hubungannya? Karena air mineral memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membantu organ-organ pencernaan bekerja dengan baik. Jadi, tugasnya air mineral itu untuk membawa sisa-sisa metabolisme dan berperan sebagai pelumas untuk membantu pergerakan tinja sepanjang jalan hingga di defekasi nanti. Oh gitu, makanya kita harus sering minum air putih ya. Iya bener banget, nggak hanya 2 hal itu aja loh. Konstipasi bisa terjadi jika kamu kurang olahraga, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, stres, dan menahan BAB terlalu lama. Oh, lumayan banyak juga ya ternyata penyebab dari konstipasi. Terus kalau kita konstipasi terus nggak ditangani dengan baik, berbahaya nggak, Kak? Yep, dampaknya bisa berbahaya. Pertama, kamu bisa mengalami hemoroid atau wasir, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ambeien. Yang kedua, prolapsus rektum. Kondisi ini di mana dinding rektum atau suatu bagian dari usus besar kita keluar dari jalurnya. Yang ketiga, fisura ani atau robeknya anus dikarenakan tinja yang terlalu keras dan besar. Ih, ngeri juga ya, Kak. Terus kan tadi kakak bilang kita harus mengkonsumsi banyak serat dan banyak air mineral. Kira-kira kita perlu minum berapa banyak dan makan berapa banyak serat, Kak? Nah, menurut angka kecukupan gizi atau AKG, kebutuhan serat itu beragam, mulai dari anak-anak hingga lansia. Untuk anak-anak sekitar 22 hingga 30 gram per hari. Untuk orang dewasa 30 hingga 32 gram per hari. Untuk lansia sekitar 20 hingga 28 gram per hari. Jangan hanya seratnya ya yang diperhatiin, kamu juga jangan lupa untuk minum air putih. Untuk orang dewasa minumlah air putih sebanyak 2 liter per hari. Untuk anak-anak 1 hingga 1,8 liter per hari. Nah, sebenarnya gampang kan untuk dapat mencegah konstipasi? Yuk kita sama-sama menjaga kesehatan kita. Jangan lupa untuk makan makanan yang berserat, minum air putih, hindari stres, dan olahraga secara rutin ya. Sampai ketemu kapan-kapan lagi.